Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadika Anatia, mahasiswi UIN Radenita Lampung, jurusan Pendidikan Matematika, yang akan melaksanakan PPL di MTS Al-Hidayah Baturangi, pembelajaran kelas 7, yaitu pembelajaran matematika, yaitu perbandingan. Mari kita mulai. Yang pertama, tentang memahami perbandingan. Apa sih itu perbandingan? Perbandingan adalah kegiatan membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis. Perbandingan juga biasa disebut dengan rasio. Selanjutnya, perbandingan bisa dinyatakan dalam tiga bentuk. Yang pertama, A per B, contohnya 2:3. Yang kedua, menggunakan titik 2, yaitu A banding B dengan contoh 2:3. Yang ketiga, dipisahkan dengan kata dari, yaitu A dari B, contohnya 2/3. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Soalnya, Dery dan Doni adalah teman sekelas. Rumah Dery berjarak 20.000 meter dari dari sekolah, sedangkan rumah Doni berjarak 15 km dari sekolah. Berapakah perbandingan jarak rumah mereka ke sekolah? Kunci pertama untuk mengerjakan soal perbandingan yaitu samakan satuan. Dalam soal, satuannya masih berbeda. Jarak rumah Dery 20.000 meter dengan satuan meter. Kemudian jarak rumah Doni ke sekolah dengan satuan kilometer. Baik, kita samakan satuannya menjadi satuan kilometer. Yang pertama, jarak rumah Dery 20.000 meter. Untuk merubah menjadi satuan kilometer, kita bagi dengan 1000. Sehingga 20.000 dibagi dengan 1000 hasilnya adalah 20 km. Jarak rumah Doni yaitu 15 km. Sehingga perbandingan jarak rumah Dery ke sekolah dan jarak rumah Doni ke sekolah adalah 20 km dan 15 km. Dapat kita sederhanakan dengan sama-sama semua dibagi dengan 5. Sehingga 20 dibagi 5 adalah 4 dan 15 dibagi 5 adalah 3. Bisa dinyatakan dalam 4/3 atau 4.23. Semuanya sama dibaca 4/3 atau 4/3. Jadi jarak rumah Dery ke sekolah, perbandingan jarak rumah Dery ke sekolah dengan jarak rumah Doni ke sekolah adalah 4/3. Jika pertanyaannya dirubah menjadi jarak rumah Doni ke sekolah dan perbandingan jarak rumah Dery ke sekolah, tinggal kita ganti atau kita, yang pertanyaannya jarak rumah Doni ke rumah Dery, sehingga jarak rumah Doni ke sekolah adalah 15, jarak rumah Dery ke sekolah ada 20. Sehingga perbandingannya 3/3. Ya, kita masuk ke contoh kedua. Di sini tersedia tabel data ekstrakurikuler yang diminati siswa SMA, yaitu ada 2 ekstrakurikuler yaitu pramuka dan olahraga. Dengan jumlah siswa yang meminati, kelas 10-nya ada 50 dan kelas 11-nya ada 80. Sedangkan ekstrakurikuler olahraga yang kelas 10 yang meminati 70 dan kelas 11 120. Kemudian pertanyaannya, perbandingan siswa kelas 10 dan siswa kelas 11 yang berminat ekstrakurikuler pramuka. Siswa kelas 10 yang meminati pramuka adalah 50. Kemudian kelas 11 80. Sehingga perbandingan yang bisa kita buat yaitu 50 dibanding 80. Dapat kita sederhanakan dengan semua sama-sama dibagi dengan 10. Sehingga perbandingan siswa kelas 10 dan siswa kelas 11 yang berminat ekstrakurikuler pramuka yaitu 5/8. Bisa ditulis 5/8 atau 5/8 seperti ini. Selanjutnya pertanyaan kedua.
perbandingan siswa yang memilih pramuka dan olahraga. Langkah pertama, kita jumlahkan seluruh siswa yang memilih ekstrakurikuler pramuka, yaitu 50 siswa kelas 10 dan 80 siswa kelas 11. Sehingga 50 ditambah 80 yaitu 130. Selanjutnya, siswa yang memilih ekstrakurikuler olahraga, yaitu kelas 10 ada 70 orang dan kelas 11 ada 120 orang, sehingga jumlahnya 190. Untuk membandingkannya, kita bandingkan ekstrakurikuler olahraga dan ekstrakurikuler pramuka. 190 per 130. Tinggal kita sederhanakan, dibagi dengan 10, yaitu perbandingannya adalah 19 per 13, atau bisa ditulis 19 banding 13. Ini jika yang ditanya perbandingan olahraga dan pramuka. Jika yang ditanya pertanyaan ini pramuka dan olahraga, tinggal kita balik 130 per 190 sama dengan 13 banding 19, atau 13 banding 19, seperti ini penulisannya. Selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga, persentase siswa kelas 10 yang memilih pramuka, ekstrakurikuler pramuka. Cara pertama, kita jumlahkan seluruh siswa yang memilih ekstrakurikuler pramuka, yaitu kelas 10 sebanyak 50 dan kelas 11 sebanyak 80, sehingga jumlah seluruh siswa yang memilih ekstrakurikuler pramuka adalah 130. Yang ditanya persentase siswa kelas 10, sehingga cara mencari persentasenya yaitu jumlah siswa kelas 10 yaitu 50 orang dibagi jumlah keseluruhan siswa yang memilih ekstrakurikuler pramuka, yaitu 130 dikali 100%, yaitu 50 dikali 100, 5.000 dibagi 130, yaitu 38. Selanjutnya pertanyaan keempat, kelas 10 atau kelas 11 yang memiliki persentase paling besar yang berminat dengan ekstrakurikuler olahraga. Cara pertama yaitu kita jumlahkan yang seluruh siswa yang berminat dengan ekstrakurikuler olahraga, yaitu 70 ditambah 120, yaitu 190. Caranya sama, sehingga kita persentasekan yang untuk kelas 10, yaitu jumlah kelas 10 yang meminati olahraga 70 dibagi dengan seluruh siswa yang meminati olahraga, yaitu 190 dikali 100%, diperoleh hasil 36,8%. Selanjutnya untuk yang kelas 11 yang meminati olahraga ada 120, sehingga 120 dibagi 190 dikali 100% diperoleh 63,2%. Sehingga sesuai pertanyaan, yang memilih persentase paling besar 36,8% dan 63,2% lebih besar 63,2%. Sehingga kesimpulannya kelas 11 adalah kelas yang memiliki persentase paling besar dalam memilih ekstrakurikuler olahraga. Kita lanjut dengan materi selanjutnya, yaitu menentukan perbandingan. Contoh soal dapat dilihat pada buku elektronik yang sudah dibagikan, yaitu halaman 80, dengan soal seorang guru kelas 3 di SMP swasta menerima gaji sebesar 36 juta per tahun. Saat ini kalender sekolah terdapat 180 hari fakultatif dalam setahun. Jika tahun depan sekolah menambah waktu bagi guru kelas 3 menjadi 220 hari, berapakah pendapatan guru tersebut dalam sehari jika gaji yang diterimanya berdasarkan banyak hari dalam kalender tersebut? Yaitu yang sekarang kita menentukan gaji yang diterima guru per hari.
Sudah diketahui gaji guru itu 36 juta selama 180 hari, fakultatif 36 juta per 180. Dapat kita bagi 36 bagi 18, itu 2 ya. Sudah 2, 0 dapat kita coret, sisa nolnya ada 5 terus. Sehingga gaji perharinya yaitu 200.000. Kemudian jika dirubah guru mengajar selama 220 hari pada tahun selanjutnya, maka dapat kita tentukan 220 dikali 200.000. Hasilnya adalah 2 dikali 22, 44. Nolnya kita masukkan, sehingga penghasilan guru tersebut pada tahun selanjutnya yaitu 44 juta selama 1 tahun. Ini cara pertama. Cara kedua bisa kita buat dengan bentuk tabel seperti ini. Jika guru mengajar selama 180 hari, gajinya yaitu 36 juta dalam setahun. Pertanyaannya, berapa gajinya jika dia mengajar selama 220 hari? Ini kita buat perbandingan, 180 banding 220 sama dengan 36 juta dibandingkan dengan X, sehingga dapat kita kalikan, jadi 180X sama dengan 36 juta dikali 220. Untuk mencari X semuanya sama-sama dibagi dengan 180, dibagi dengan 180, sehingga ini habis ya, tinggal X. Kemudian 36 dibagi dengan 14 bagi 2, nolnya jadi 200.000 dikali 220, sehingga hasilnya 44 juta. Sama? Silahkan Anda memilih mana cara yang Anda anggap lebih mudah. Selanjutnya kita masuk ke contoh kedua, yaitu contoh 3.5. Ada di buku soalnya halaman 181 dengan soal jumlah pembilang dan penyebut suatu pecahan adalah 60. Perbandingan pembilang dan penyebut tersebut adalah 5:7. Tentukan pecahan yang dimaksud. Katanya jumlah pembilang kita anggap A itu pembilang dan B itu penyebut. Ya. Selanjutnya diketahui jumlah pembilang dan penyebut adalah 60. Jadi A dan A plus B adalah 60. Dan perbandingan pembilang dan penyebut adalah 5:7. Jadi A banding B sama dengan 5:7. Sehingga dapat kita selesaikan dengan 2 cara. Cara pertama dengan cara menebak bisa, tetapi jika angkanya besar itu menjadi kesulitan untuk kita. Kita coba ya cara pertama, yaitu A banding B sama dengan 5:7. Kita cari kelipatan 5 dan 7 yang hasilnya menghasilkan angka 60. Misalnya kelipatan 5 kali 2 10, 7 kali 2 14, 10 sama 14 bukan 60 hasilnya. Kita coba lagi kelipatan 5 misalnya, 5 dikali 5 sama dengan 25, 7 dikali 5 sama dengan 35. Hasil dari 25 ditambah 35 adalah 60. Secara kebetulan atau tidak kebetulan, kita mendapat hasilnya. Tapi ada cara kedua yang mungkin lebih mudah. Kita
Yang pertama kita jumlahkan perbandingan pembilang dan penyebut, yaitu pembilangnya 5, penyebutnya 7 perbandingannya. Sehingga 5 ditambah 7 sama dengan 12. Kemudian sudah diketahui jumlah pembilang dan penyebutnya yaitu 60. Sehingga untuk kita mencari pembilang, yaitu perbandingan pembilang yang diketahui 5 dengan jumlah semua perbandingan 12, 5 per 12 dikalikan dengan jumlah pembilang dan penyebut yaitu 60. 5 per 12 dari 60 ya, ini jadi 10, ini 2. 5 per 2 dikali 10, 50 dibagi 2 yaitu 25. Sekarang kita cari penyebutnya. Penyebutnya diketahui adalah perbandingannya 7. Sehingga 7 dibanding seluruh semua perbandingan 12 dikali 60. Cara yang sama, kita sama-sama bagi dengan 6, sehingga 7 kali 10 70 dibagi 2 yaitu 3. Apakah benar hasilnya sesuai dengan yang diketahui, yaitu jumlah penyebut dan pembilang dan penyebut adalah 60. Kita peroleh pembilangnya 25, kita peroleh penyebutnya 35. Kita jumlahkan, benar. Ini adalah cara kedua. Silahkan adik-adik memilih cara pertama atau cara kedua yang dianggap lebih mudah. Kita masuk ke bagian ketiga, menyelesaikan masalah proporsi. Sebelumnya kita ketahui proporsi adalah suatu pernyataan yang menyatakan dua perbandingan adalah sama dengan konsep A banding B sama dengan C banding D. Jika hanya jika dikalikan A dikali D sama dengan B dikali C, dengan catatan A, B, C, dan D semua nilai ini tidak sama dengan 0. Semuanya bernilai 1 atau berapa bukan 0. Dikarenakan jika 0 hasilnya tidak dapat diketahui. Untuk materi dapat dibaca di e-book. Selanjutnya kita langsung masuk ke contoh soal, yaitu banyak kendaraan sepeda motor di jalan raya suatu kecamatan lebih banyak jika dibandingkan mobil dengan perbandingan 9 terhadap 5. Jadi diketahui motor lebih banyak daripada mobil, motornya 9. Perbandingannya ada motor 9, mobilnya 5. Pertanyaannya, terdapat 180 sepeda motor di kecamatan tersebut. Pertanyaannya, berapakah banyak mobil? Bisa buat kita kayak gini, atau bisa kita buat tabel, tapi seperti ini aja nggak apa-apa. Motor banding mobil 9 banding 5, sehingga 9 per 5 sama dengan 180 per X. Ini adalah jumlah mobil yang akan kita cari. 180 adalah jumlah motor yang diketahui. Jadi 9 per 5 sama dengan 180 per X. Dikalikan silang seperti ini, 9X sama dengan 5 dikali 180. Untuk mengetahui X-nya semua sama-sama dibagi dengan 9, sehingga habis X sama dengan 18 bagi 9, 2. 5 kali 2 adalah 10, 5 kali 20, 100. Sehingga diketahui jumlah mobil yang ada adalah 100 dengan perbandingan 9 banding 5. Jumlah motornya 180 banding 100. Ketahui motor sudah diketahui 180 dan mobil 100. Apakah benar perbandingan ini? Kita buktikan ya. 180 dibanding dengan 100. Sehingga untuk menghasilkan 9 bagi 5, kira-kira dibagi berapa? Kita coba bagi 20.
18 dibagi 2, 9. 10 bagi 2, 5. Benar kan? 9 banding 5. Sehingga jawabannya motor, yang ditanya mobil. Sehingga jumlah mobil yang ada di kecamatan tersebut yaitu 100 mobil. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salahnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.